Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apapun di mana Anda menonton video ini dan selamat datang di Babe Podcast di segmen katong yang paling seru, ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Tepuk tangan dulu. Kembali lagi dengan beta John Larat Masih dan tentunya dengan beta punya co-host yang sudah lama sekali menghilang dan baru kembali lagi. Kakak Epot. Siap. Weh. Jokes. Kakak Epot dari mana sah? Selama baru muncul ya? Iya ada sibuk-sibuk sedikit lah. Ya lebih tepatnya Kakak Epot lagi jatuh cinta. Aduh. Barang kayak Babi bilang begitu. Oh, Babi bilang kalau Kakak Epot lagi jatuh cinta tuh agak mengingat. Kalau Babi bicara tuh atur Riko, Babi mau. Malam hari ini spesial Kakak Epot. Siap Jokes. Spesial karena kalau bisa dilihat katong punya kostum malam hari ini semua M Arthur. M Arthur, gantungan M Arthur. Karena hari ini katong kedatangan bintang tamu langsung. Ownernya M Arthur, Kogeri dan Kakak El Batislano. Tepuk tangan weh. Malam kok. Malam Kak Geri. Malam Kakak El. Malam Jokes, malam Gel. Sehat ya? Sehat. Kemarin baru habis RRM. Dan setiap kali RRM itu memang M Arthur itu selalu antriannya panjang. Tapi yang paling kelihatan Yang sekali. paling kelihatan ya. Kelihatan sekali. Sing juga lah ya. Ya ini merendah ini. Karena sudah jelas-jelas toh. So jelas-jelas antrian pada tuh. Main Eko ya? Ya. Kakak John. Tapi kalau ketemu bahas soal M Arthur sendiri, Kekel, Koger, M Arthur ini kan 10 tahun ya, dari 2014, 14. Masuk tahun 11 berarti ya? masuk tahun ke-11. Yang ketemu pengen tahu tuh awal 2014 sejarahnya terbentuk M Arthur itu sendiri tuh ceritanya tuh bagaimana? Karena KKL yang paling pertama kan? Iya. Nah, 2014, betul lupa sih bulan apa sih startnya, tapi awalnya tuh ketong kalau cerita dari awal ketong bertiga, ada Beta, ada Marsio, sama ada Oki. Oke ini yang Ada ketong teman Oh, satu iya. lagi. Jadi ketong tiga, terus ya cerita-cerita lah, cari ide bisnis lah, mau bikin apa gitu Iya. kan. Terus tadinya mau bikin martabak, jadi ketong survei juga. Oh. Jadi awalnya Ketong tiga. M-nya tuh martabak ya. Karena ketong tiga suka nongkrong. Setiap kali nongkrong beli martabak manis, Oke. terang bulan. Iya, iya. Jadi tadinya tuh kayak mau bikin martabak, ketong survei, padahal martabak tuh kayak cari gerobaknya apa segala macam gitu. Terus akhirnya beta kepikiran kayak setengah mati apa kalau martabak, bikin baju aja. Iya. Bikin baju karena ketong semua juga ketong tiga juga dari Maluku. Terus saat itu triggernya adalah ketong suka pakai baju Maluku tapi yang ada yang sesuai dengan ketong pun selera. Kak, maksudnya bagaimana tuh Kak? Maksudnya dulu tuh kayak Kan apa? banyak kan Iya, sebenarnya kan produk-produk brand lokal juga kan sebanyak iya. sebelum ketong. Sebelum kan. ketong, iya, betul. Sebelum ketong juga banyak produk lokal, tapi yang sesuai dengan ketong selera, sesuai dengan beta selera, Iya, iya. yang ada. Oke. Gitu. Jadi beta pikir kenapa beta yang bikin sesuai apa yang beta suka. Jadi beta pakainya nyaman gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak macam bukan baju yang kayak template sekali begitu. Yang kesannya kayak simbolis kayak menunjukkan kayak itu saja. Ya, jadi pokoknya ketong mau bikin yang kayak gitulah. Dan ketong mau bikin sesuatu yang orang bisa pakai di mana aja. Jadi kayak tadinya tuh triggernya supaya baju-baju Maluku nih ketong orang bisa pakai juga, kayak dong ke klub dong Bisa, bangga pakai begitu. baju, atau dong mau kemana saja yang menurut dong tempat-tempat itu oke, tapi dong tetap pede Tetap pakai. pede pakai Pakai, kan. iya. Padahal yang kelihatan norak gitu. Iya, Oh, iya, iya. iya. Jadi ya keluarlah artikel pertama waktu itu, Ambon Manisnya Beta Maluku. Kebetulan dengan ketemu jadi pas barangnya ready, pas juga rilisan Cahaya dari Timur Beta Maluku. Oh iya. Oh iya. Iya. Nah, pas rilisan Cahaya dari Timur Beta Maluku, terus hari itu pas kebetulan beta teman dia kerja di Wisma GKBI, kalau beta yang salah. Terus di situ ada kantor Coca-Cola kan.
pas Cahaya dari Timur lagi dong kayak ada press conference begitu. Ada Chico Jericho di Iya, situ. Jadi dia kasih kabar, ada Chico di sini nih mau kasih baju sing, datang Sang. Jadi kita datang berkunjung ke Coca-Cola waktu itu. Jadi ikut dia punya press conference, ada Chico, ada siapa ya? Ada Kakak Anci juga. Karena kan itu juga nih kita. Ya. Terus ada Bebeto, ada pokoknya dong ada yang pemain-pemainnya ada di situ. Selesai press conference-nya, memang ketemu sebuah baju, kita datang ke Chico, kita bilang, kakak ketemu mau kasih baju. Jadi kasih baju MRT hari itu. Dan ternyata dia pakai bajunya di setiap dia premier kalau saya salah. Jadi di setiap kota. Selalu pakai baju. Selalu pakai. Jadi waktu ketemu kasih dia bilang, oh ini par beta. Beta langsung pakai. Jadi dia ganti ke toilet, dia pakai terus beta foto. Beta foto, beta posting. Postingannya masih ada juga di MRT sampai sekarang. 2014 tuh. Nah dari situ ternyata dia pakai, jadi kayak ke Surabaya, ke Makassar, Selalu pakai. selalu pakai. Bahkan ke Ambon pun dia pakai baju itu. Berarti itu yang akhirnya bikin kayak macam langkah awal orang mulai kayak kenal gitu. Ya. Tapi ya start awal juga tahu kan 11 tahun lalu tuh kayak masih sekedarnya saja. Jadi Iya saya yang sih. betul-betul ditekuni sih. Iya sih, kita lihat tuh kayak macam dulu tuh kayak macam by event saja. Biasanya kayak macam penjualannya tuh kayak paling komunitas dari komunitas gitu kan biasanya. Seng juga Seng juga sebenarnya. Ya katong produksi tapi memang seng masif lah. Jadi ya katong produksi terus ya jualan tapi secara manajemen dan segala macam juga katong saya mikirin. Jadi betul-betul cuman ya sekedarnya Ya aja. sekedarnya aja sih. Ya. Tapi itu sudah langsung ada kayak apa nih untuk online, pemesanan online atau? Memang online karena katong start dari Jakarta tuh Kak. Oh. Maksudnya MRT berdiri dari Jakarta. MRT bukan berdiri dari Ambon. Saya yang tahu maksudnya nih pada saat itu kayak ada dong kayak stand satu begitu untuk Oh seng. Oh, belum masih online Masih- berarti saja. Iya, maksudnya Masih berarti betul-betul online. masih Ordernya waktu itu masih via WA. Ya masih via WA. Via Via WA ada yang lain. Dulu kan masih zaman Iya. lain tuh. Oh iya Ya. lain. Orang bahkan bisa order via DM Instagram. Waktu itu. Awal-awal 2014. Lumayan. Tapi beta tuh bahkan dulu MRT tuh kan paling sering sekali kayak macam punya artikel tuh kayak collab dengan komunitas-komunitas juga kan. Kayak artikel beta masih ingat tuh yang pohon sagu ya. udah mulung mungkin. Demulung. Demulung ada. Ya. Ya. Demulung. Jadi 2019 kalau kita tidak salah deh. Itu pas RRM pertama. Oh iya. 2019 tuh Rabu-Rabu Market pertama. Di Pardestingas itu di Ya, di Vander tuh punya depan situ. depan rumah situ tuh. Jadi di situ terus habis itu kenal Olive. Terus karena beta suka dengan dia punya activity. Terus beta bilang dia ketemu collab Collab. aja. Ya. Iya. Ya, akhirnya terjadilah collab Demulung MRT dari situ. Itu collab pertama dengan komunitas ataukah Kayaknya itu collab pertama memang. Maksudnya collab pertama bukan cuma dengan komunitas, tapi itu collab pertamanya MRT. Iya. betul. Iya, after itu baru ketemu collab dengan Urban, Ambon versus saya pribadi. Nah, itu menarik tuh. Waktu akhirnya collab dengan Ambon versus Everybody itu kan lumayan mempengaruhi. Kita sempat waktu itu sempat stand up juga kan waktu di acara yang waktu di Ya. DKD. Itu mulai transisi waktu mulai Ya. pelan-pelan begitu. Tapi collab itu lumayan ngangkat deh. Lumayan itu juga 2019 itu ketemu collab dengan Urban karena kan Urban waktu itu pas dia punya versus saya pribadinya lagi pecah. Lagi pecah betul. Dan dia collab dari semua kota kan. Jadi saya cuma Ambon, dia collab dengan Bogor, Tangerang, macam-macam lah. Sampai Papua juga kan. Nah, karena kebetulan Ketong juga kenal dengan Rico Lubis. Iya. Akhirnya beta masuk langsung ke Rico untuk Collabnya. Ya, untuk collabnya Take It yang Ambon punya, Ketong yang pegang. Gitu. Tapi untuk dia punya pada saat itu desainnya itu tuh maksudnya siapa yang ini untuk dia punya desain begitu? Kayak Dari desain awal, bajunya. dari Ya. awal. Dari awal beta. Oh, Dari awal beta kakek. Itu referensinya memang dari mana Kak? Karena Katong kalau lihat kayak M. Arthur itu dia punya apa ya? Dia betul-betul menabrak stigma baju-baju yang pakai tagline Maluku. Karena Kalau dia dari- punya segi desain, dia punya desain bajunya juga. Gitu. Ya. Kalau dari awal memang beta
tadinya katong mau bikin brand itu sebenarnya lebih umum, general. Jadi seng yang Maluku sekali Iya, tadinya. Tapi katong start dari Maluku karena ya circle-nya kan teman-teman, saudara apa semua orang Maluku tuh. Jadi memang startnya tuh dari situ, startnya dari Maluku lah. Nah, beta juga tadinya dengan teman-teman seng mau katong terlalu, maksudnya katong mau bikin brand Maluku, Iya. tapi maunya in general. Jadi semua orang Jadi bisa pakai. kayak yang monoton begitu. Iya, kayak. Iya. Jadi katong maunya semua orang bisa pakai. Makanya biasanya tagline-nya MRT itu selalu di bahasa Inggris. Itu berpengaruh sekali. Lumayan ya, maksudnya lumayan berpengaruh. Menurut beta sih berpengaruh untuk yang akhirnya orang-orang di luar Maluku, yang bukan orang Maluku, dong beli gitu. Oke, ya betul. Artinya kalau misalkan orang pakai yang kayak ya contoh kalau Lawamena Haulala, Iya. itu katong orang Maluku tahu artinya apa. Iya. Tapi kan Secara segmen pasar, Iya. secara segmen pasar ya. Cuma Tapi yang bukan kalau orang Maluku ini kan pasti dong bingung aduh, apa bingung ini artinya, apa gitu. artinya itu. Tapi kalau katong mengangkat Maluku dengan apa tagline Iya. bahasa Inggris, orang luar lebih. Iya. Jadi katong memang kejar market itu iya, tadi. dia lebih besar secara market. Iya, Betul. gitu. Tapi justru beta kalau katong kan suka kenal MRT dari 2019 dan lain-lain tuh. Tapi yang betul-betul dia pasar terbuka luas itu dan betul-betul secara umum itu waktu akhirnya MRT itu mulai take over, bukan take over sih istilahnya, mulai Kogeri masuk. Ya. Iya. Mulai Kogeri masuk lah. Kogeri masuk gitu. Nah itu tuh beta tuh penasaran. Cerita awalnya sampai akhirnya kerjasama dengan Kogeri gitu. Itu bukan kerjasama, itu jebakan Batman sebenarnya. Maksudnya kan malah kau jebakan bagaimana kau? Jadi tahun 2020, 21. 21, Du- 20 dua- akhir. Ya, 20 akhir. 20 katong. Ya, Ya, 20 ya, akhir. Jadi Tapi sabar, Kogeri dengan KKL ini suka kenalan lama. lama. lama sekali. Jadi dulu ketemu satu kompleks di Gormeseng. Gitu. Sempat juga di kuliah di Salatiga juga kan? Terus yang Ya, tapi Saya kedua ketemu. yang Boko Dapa. Saya di Boko Dapa, Salatiga. ya. Dia lulus lebih awal. awal ya. Lulus. DO ya. Meluluskan diri maksudnya. Sendiri betul. Lebih awal. Pak statement begitu biasa akan menginspirasi anak-anak. Oh gitu. KKL Tuhan saja Yesus, Deo bisa. Berarti ketemu meluluskan Iya. diri. Iya kan biasa kan yang Deo tuh ya sukses itu Steve Jobs. Lalu Kogeri lagi. Jadi tahun 2020 kita ketemu dengan KKL sih, janjian dengan KKL, terus janjian dengan Kak Chandra. Iya. Ya waktu itu ada punya urusan lain sebenarnya. Ah. Ketemu dengan Kak Chandra punya urusan lain. Sampai pagi tuh. Iya, sampai pagi. Sampai pagi tuh. Tiba-tiba jam 8:30 pagi. KKL telepon. Geri, Ale sibuk sing, masih di Jakarta. Oh iya masih. Ketemu bisa Bogor apa? Oh iya datang aja, ketemu Bogor apa? Akhirnya ketemu nih. Ale mau join MRT sing. Oh ditawarin. Ale mau join MRT sing. Oh itu katong sisa 2 orang. Tadi kan bertiga Oh tuh. iya, Oh, iya, tinggal iya. 2 orang. Oh oke. Ale mau join MRT sing. Join, maksudnya join bagaimana nih? Ya. Gini, ya kan? Ale tahu tuh bahannya MRT, Ale tahu lah kualitas MRT. Minta maaf, kita sih yang punya baju MRT. Pak KKL Ali kan tahu. Berarti hari jual ya. Berarti hari itu Maksudnya berarti hari itu kok juga pasti bingung. Apa maksudnya MRT? Ya, kita tahu MRT. Oh, tahu. Iya, tapi Beta buat tahu. Beta tahu. tapi maksudnya KKL sudah Ali kan tahu Oh, gitu iya. kualitas. Tapi sih yang pung. Tapi saya pun baju Beta betul. yang punya satu pun baju Oh MRT. iya, Oh. oke. Jadi KKL super presentasi tuh. Gini. Ale tahu tuh MRT gini. Oh iya. Ale tahu tuh kualitas MRT. Kita sih yang punya baju MRT. Langsung dia dengan serentak. Anjing. Saya bilang dari awal. Terus jalan lah, akhirnya ketemu jalan. Ngobrol. MRT punya kebutuhan apa nih? Iya. Artinya beta juga yang bisa menjerumuskan diri secara ya Ale butuh apa? Iya, Kita bisa seng
jangan sampai beta yang bisa. Iya. Kita take time ya, ada 1 minggu. Ya 1 minggu kayak ketong bahas tuh. Membahas, beta bilang oke, Ale jelaskan apa yang Ale butuh, beta coba treat. Kalau memang itu cocok, ayo kita jalan. Ya. Gitu. Itu awalnya. Ya. Sebelumnya pun KKL sebenarnya sempat telepon beta, jadi waktu beta punya barber dulu, Ya barber 2020, pro, Iya, baru. 2020 ya. 2020 awal mungkin. Ya. KKL sempat telepon, biar beta bisa consignment seng. Dia Ale punya barber. Kita bilang, ya bisa aja. Kenapa seng? Cuma waktu itu lost kontak, Ya. ketemu lost kontak lama. Lalu ketemu di Jakarta, KKL ajak beta for join. Iya. Lalu terjadilah Gary Martwell. Ya. Nice. Gitu. Akhirnya beta join, beta deal untuk join, ketemu mulai kerja. Ya mulai prepare manajemen, mulai prepare stepnya apa segala Ya, macam ya. sampai hari ini. Ya. Singkat ceritanya seperti itu. Weh. Kayak kepot. Menurut beta brand tuh butuh sosok. Yes. Yang waktu itu beta bilang persis kan. Ya, Jadi menurut beta tuh brand tuh butuh sosok. Kayak bukan cuma brand sih, kayak apapun di Ambon ini, apalagi di Ambon ya. Iya, sosok itu orang belakang tuh penting Berarti- Iya, sebenarnya. iya, bukan selalu. orang belakang, orang muka itu. Orang muka, Bukan iya, iya, figur, iya, figur, iya. orang belakang. Figur. Kayak betul, Figur. kayak orang tuh kadang-kadang kayak macam ngopi di kafe tuh orang lihat siapa yang buka Siapa kafe yang dulu. buka kafe? Iya, Ya, betul, setuju, betul, nah, itu. betul. Nah, itu yang beta maksud, itu jebakan Batman. Nah, ibaratnya itu kayak kiblat begitu loh. Iya. Iya, betul. Nah, yang katanya jalani dari 2014 sampai ke 2020 itu orang kenal M-Hardware, orang saya tahu siapa di balik M-Hardware. Iya. Orang saya tahu siapa yang punya. Nah, betul. Jadi yang katanya jalani dari 2014 sampai 2020, orang saya tahu siapa yang M-Hardware ini siapa Iya, gitu. iya. Let's say kalau kita mau bicara brand-brand lain kayak Kutikata ada Bubei, dia Iya. tuh ada Ichi gitu. Iya. Yang orang tahu gitu Iya. loh, Dong ini siapa gitu kan. Iya. Dong itu juga sesuatu gitu. Iya. Nah, M-Hardware bukan siapa-siapa. Iya. No wonder orang akan ini brand dari mana? Mm-hmm. Siapa di balik Dong itu? Lo saya tahu. Nah, itu yang beta bilang ke Gary. Gary, saya ada nih. Ya walaupun beta sih mengakui ya sebenarnya. Ya. Tapi secara brand kok Giri kuat. Iya, makanya beta bilang beta butuh dia juga di situ. Karena orang akan notice kayak yang itu ini ternyata Gary gitu. Iya. Oke. Karena buat beta yang peduli orang mau ngaku-ngaku siapa yang punya hardware. Iya. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Iya. Jadi kayak kalaupun orang saya tahu kayak beta dan Marsho di belakang pun beta Seng masalah. Seng ada masalah. Seng ada masalah. justru beta ketong butuh orang itu dan Gary menjawab hal itu. Iya. Menurut beta. Menurut ketong. Gitu. Iya sih, betul sih. Ini katanya jadi penasaran tapi ketemu nanti lanjut di segmen berikutnya. Tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Ya. Kembali lagi di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai bareng dua owner yang sangat-sangat luar biasa, Ko Gary dan KKL M-Hardware. Ketemu balik lagi di ketemu pembahasan tadi. Alasan apa akhirnya Ko Gary memutuskan untuk gabung dengan M-Hardware? Apakah ada pertimbangan kayak macam tanya ke KKL ini mau apa nih gitu? Ya jadi ada pertanyaan yang beta ajukan ke KKL. KKL ini brand ini nih mau dibawa mana? Ya kan? Terkait ini idealis sekali kah? Atau ini betul-betul mau coba untuk Bisniskan. Oke. Kemudian KKL jawab bahwa ini beta mau bawakan ke bisnis. Lalu di situ beta sepakat. Karena menurut beta ketika ini dibawa ke bisnis, idealis akan terbawa juga. Oke. Gitu. Iya sih betul sih karena ini dua hal yang orang tuh masih pisahkan begitu. Kayak kalau idealis sekali, kalau mau bisnis sekali. Padahal kan sebenarnya kan bisa jalan sama-sama tuh. Iya. Betul. Ya karena dari awal pun dibangun memang karena bisnis kan. Iya. Kan yang ya kayak tadi Iya. awalnya ketemu cari ide itu kan cari ide bisnis. Iya. Masa martabak idealis?
Iya sih. Iya iya. Meskipun martabaknya spesial ya. Tapi spesialnya bukan spesial idealis. Spesialnya martabak dia jualan juga. Tapi itu memang penting sih kok Gary. Soal idealis dengan apa? Dengan bisnis begitu. Karena memang betul dalam dunia ini katong sebut kan artwork, ada artnya kan. Kadang-kadang orang kayak idealis beta sih mau ini, beta punya brand ini gini, mestinya tetap begini sehingga memang secara pasar itu kayak macam dong sih mau kayak gini gitu. Kayak sing cocok dan lain sebagainya. Ya justru yang terjadi kan katong selalu berjalan beriringan. Jadi M-Artware menurut beta berjalan sesuai bisnisnya tapi ada beberapa hal pun yang katong angkat idealisnya juga. Bukan juga. Mengangkat hal-hal idealis yang menurut katong ya kadang-kadang beta juga berdebat ya katong kayak sering katong berdebat kayak katong harus angkat hal-hal ini ya tetap diangkat juga karena itu kan sisi idealis yang katong sisipkan. Iya. Gitu. Tapi dia punya tetap memperhitungkan dia punya sisi bisnisnya gitu. Iya, pasti. Karena tanpa mengesampingkan nih. Iya, tanpa mengesampingkan. Katong saya mengesampingkan. Katong saya pernah Iya, maksudnya kita bilang akan tetap jalan. Iya, tetap Dua-dua jalannya beriringan. betul. Karena kalau berbeda sih kalau macam katong pun idealis ini bisa tersebar, dia perlu diakomodir gitu. Iya. Kan kalau macam seandainya secara jualannya banyak, berarti secara konsep idenya kesebar begitu kan. Iya. Daripada katong idealis, tapi justru idenya sing kesebar begitu. Itu. Iya. Itu sih yang itu yang penting. Dan akhirnya Kogeri memutuskan, oke, kalau memang bisnis katong katong coba. jalan. Ya. Dan akhirnya jalan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Melalui apa sudah pemikiran strategi seorang hitung-hitungan China sejati. Walaupun beta seng delete artinya beta juga baru dalam dunia clothing line. Nah itu jadi PR yang paling besar per beta waktu itu. Bayangkan take time 1 minggu ketemu bahas. Beta layak sih masuk di sini. Itu cuma 1 minggu saja tuh, dalam waktu 1 minggu saja. Iya, tapi 1 minggu tiap hari ketemu. Iya, maksudnya 1 minggu kan tiap hari dan ketemu. ketemu selalu berdebat. Ale mau apa? Kita mau ini nih. Oke, beta coba bikin nih. Beta kayaknya yang layak deh. Ini perdebatan soal apa? Konsep atau? Saya yang soal awal beta mau join dengan M-Artware kan. Iya. Jadi beta mencoba. Beta taunya ini. Iya. KKL taunya soal clothing line. KKL lebih paham loh. Soal bisnis beta sih paham bisnis clothing line saat itu. Iya betul. Dan katong tahu tuh KKL kalau macam jual baju tuh kan sebenarnya kan bukan kayak macam katong jual kue begitu kan. Apalagi dia punya brand lokal dan jualnya di Ambon. Ya. Itu kan susah KKL. Kayak Jus pernah rasa ya dari Seng, beta pernah bilang ini di Local Fest. Ya. Waktu di podcastnya Local Fest yang di Rico, beta pernah bilang ini. Satu hal kalau par beta sing susah. Bukan karena sing susah, maksudnya gini. Katong orang Maluku, katong punya pride terhadap Maluku. Menurut beta satu-satunya suku di Indonesia yang pride-nya segitunya. Oke. Sama kesukuannya. Beta pernah bilang di Local Fest, beta bilang kayaknya menurut beta pribadi, yang ada suku manapun di Indonesia ini yang sepride itu sama sukunya. Sama sukunya. Kayak orang Maluku, ketong secara look ketong suka ketahuan orang Maluku. Iya. Tapi ketong mau pakai baju yang tulisannya Maluku. Statement. Iya. Ketong orang Maluku. Dan itu jelas. Dan itu jelas. Iya. Beta saya pernah lihat orang Medan pakai baju Medan. Mungkin ada, tapi saya pernah kelihatan. Yang pernah kayak macam batu-batu kasih tunjuk begitu. Ya. Beta saya pernah lihat orang Manado pakai baju tulisannya Manado. Mungkin ada, tapi saya kelihatan. Tapi katong di Maluku sendiri, bahkan itu kan jadi isu. Iya. Kemarin-kemarin di TikTok, beta pernah lihat. Jadi kayak ngapain kamu pakai baju Maluku, padahal tinggal di Maluku. Lah terus kenapa? Iya kan? Itu kan jadi isu gitu. Itu sempat kemarin-kemarin sempat viral, beta kayak lah kenapa Farah? Ini sudah terjadi bahkan jauh sebelum itu. Dari beta masih kecil-kecil. Pride identitas itu ada. Itu jadi kebanggaan tersendiri juga buat ketong. Dan beta belum lihat suku lain di Indonesia yang segitunya. Ya kayak katong waktu pergi kuliah saja. Ya kan? Ya. Lalu dari mana? Oh itu orang Ambon. Ya. Dan itu dengan bangganya. Dengan bangganya. Iya sih. Dan pride-nya tuh ditunjukkan bahkan bukan cuma dari situ, tapi dari fashion dan style-nya juga kan. Iya. Gitu. Orang biasa pas lihat ini pasti anak Ambon, orang kan bergaya dan lain sebagainya. Dan beta rasa bukan cuma dari M-Artware tapi dari semua brand juga
artinya semua orang Maluku juga memang sepride itu dengan Ya. dengan Malukunya. Iya. Ya. Let's say kalau misalnya kita bisa compare contoh lah, ada brand atau toko oleh-oleh di Jogja namanya Jogger. Ya. Iya, Ya. Ya. Memang ada orang Jogja pakai Jogger. Mungkin ada, tapi kan yang sebanyak seng itu. semasif, iya. dan Seng seng semasif itu. sepride itu. Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Iya sih, betul. Tapi kalau ketong orang Maluku ketong pride. Ya. Betul sih. Iya. Dan itu akhirnya jadi kayak trigger juga kan, alasan untuk kayak oke ketemu kasih. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, ya balik lagi ketong bikin ini tuh start dari awalnya kita bilang ini tuh bukan untuk ketong saja, tapi juga yang tadi kita bilang Ya. untuk juga orang di luar sana Di luar yang sana. artinya gini, beta ketong bikin brand ini bukan hanya saja untuk orang Maluku. Kenapa orang harus pakai baju New York, pakai baju Jepang? Kan ada tuh Chicago gitu-gitu. Chicago Iya, gitu. Padahal orang sendiri belum pernah sampai ke sana. Hmm. Kenapa sih pakai baju Molucas? Bukannya lebih dekat Iya. untuk jangkauan? Iya, betul. Tuh. Misalnya teman-teman dari Jakarta, misalkan orang-orang Jakarta, beli aja dulu bajunya, ya kan? Iya. Beli baju Molucas, ya mungkin satu waktu nanti Iya. kamu akan bisa sampai. Betul. Artinya itu lebih possible daripada ke Jepang atau ke New York. Iya. Gitu. Walaupun memang secara harga tiket mirip-mirip. ya. Mirip-mirip sih. betul. Ya. Itu sih. Dan akhirnya ini yang kita selalu penasaran kayak konsep menentukan kayak model gitu kan. Kita lihat kan kalau macam M. Arthur itu kan bukan cuma kaos gitu kan. Kayak akhirnya varsity, terus hoodie dan lain-lain. Itu memang- Kacamata juga. Kacamata juga. Itu memang dikonsepkan sampai sekarang kan ada parfum malah. Ya. Ya, Lah jawab lah. ya balik lagi ketong kan sing ya ketong aparel berarti kan keseluruhan lah ya. Oh, Gitu. Jadi ya ketong sing cuma mau menjangkau t-shirt saja. Jadi kayak beta bisa bilang setelah ketong mencoba t-shirt, ketong mencoba polo shirt, ternyata juga sekarang banyak juga yang pakai Iya, polo juga. shirt gitu kan. Iya, iya. Gitu. Nah, Jersey. Jersey, iya gitu. betul. Walaupun ya Katon juga inspired by ya, Katon juga terinspirasi dari brand-brand di luar sana gitu. Tapi apa saja Katon mau coba gitu. Tapi Ya. itu kan memang fashionnya kan memang begitu harus mengikuti Iya. perkembangan, Iya. iya Perkembangan kan? zaman Iya. tuh. Iya kan? Apa yang tren ya mesti Iya, ikutin gitu. ya Katon mesti in on trend kan. Iya, iya, gitu. Dan paling bagus tuh waktu apa ya? Dia punya baju yang itu tuh. Jersey. Waktu yang paling bagus tuh waktu Elo pakai. Nah, waktu konser itu dulu. akan sudah tuh. Ya. Ya, warna Ya, itu merah. jersey pertama juga ya. Ya itu jersey pertama dari M. Arthur. Ya, kolaborasi dengan Reto. Dan masalahnya waktu dipakai sama Elo, itu penjualnya setor jalan-jalan. Jadi orang tanya sudah habis, termasuk beta. Orang tanya tuh. Beta dengan penuh percaya tuh, pokoknya kok ada sing ada lah. Ya itu sudah dirilis berapa bulan sebelum lah. Iya. Hampir 1 tahun ya. Bahkan hampir 1 tahun sebelum itu. Dan Iya. ketika waktu itu Kakak Elo pakai di stage, Itu demand-nya tinggi, orang cari. Iya. Iya. Tapi M. Arthur sendiri tetap hold. Artinya katong Tetap oke. itulah, Iya. itulah. Jadi katong seng ya bisnis juga. Iya. Artinya kalau dilihat wah demand-nya lagi tinggi nih. Karena Kakak Elo iya. pakai katong punya produk. Lalu katong harus kejar demand seng juga. Seng juga. Seng juga. Katong hold. Nah itu tuh sisi idealisnya tuh. Iya. Akhirnya Iya. dapat di situ ya, Iya. ya betul. Katong hold. Dan selalu kayak gitu sih. Oh jadi memang per edisi tuh akan selesai edisi tuh habis gitu. Ya. Dan itu juga kolaborasi ya. Itu Ya, Katon itu kolaborasi dengan Reto. Dengan Rico Lubis. Dari Kolubis. Itu jersey kolaborasi M. Arthur X Dengan- Reto. Reto. Iya sih, Dari makanya sudah apa Kolubis. ya, udah pakai di rumah. Pas dia pas Elo habis pakai orang waktu tanya. Kita kan kebetulan kan hari itu LO. Hmm. LO apa sudah? Ke LO. Jadi kakak LO pertama kali datang tuh pakai baju itu. Terus pakai baju itu tuh. Dari bandar terus pakai baju itu. Untuk konser pertama kali, untuk waktu naik konser kan untuk pakai baju itu pertama. Sebelum akhirnya untuk ganti ke baju kayak kemeja. Iya, kemeja Jadi hitam itu tuh di belakang panggung tuh beta ada berdiri deng dia manajer Iya. kayak gitu. Biasanya kalau hitungan betul kan biasa kan kalau penyanyi kan semua nyanyi sudah enak buka baju kan lempar tuh set. Nah, kayak lu menyanyi buka baju lipat bawa kayak dia manajer simpang.
Dia manajer itu bukan pasti dia. Kan biasa kan wow, kan wow, kakak rumahnya ya, semakin ingat hancur tuh, lari ke belakang buka. Simpang. Simpang barang ini saya produksi. Ini tim produksi. Saya akan dampal ya Simpang. Tapi itu yang kasih ke dia Riko ya. Ya, Kakak Riko yang kasih. Iya. Kakak Riko. Artinya itu kan jadi pride juga kan. Jadi Iya. pride per kakak kakak Elo sendiri maksudnya kayak Iya. memang keren sih itu dia. Karena ada di vlognya itu. Jadi waktu kita nonton vlognya, Iya. waktu sebelum dia berangkat, memang dia siapin baju itu karena mau lukasnya. Iya. Dan dia bilang baju ini dikasih sama Riko. Dia bilang kita mesti, kalau beta sih salah sih dia bilangnya begitu ya, dia mesti pakai baju itu karena dikasih sama Riko dan itu mau lukas. Iya. Ada juga kebanggaan juga buat Elo juga. Iya. Anak Maluku tuh. Iya. Itu Dan kebanggaan untuk MRT. Iya. Iya. Terima kasih Kakak Elo Iya. sudah pakai Iya, ketong punya. Elo kan kayak Supaki. Waktu pasakan naik tuh kayak. Meskipun sampai sekarang orang masih tetap tanya-tanyakan ya. Masih. Dia tanya, kok masih sekarang masih tanya-tanya, Masih katanya dicari. ada sih ini ada sih. Berarti Kakak Riko Lubis ketong bisa produksi ulang sama-sama. Warna biru Next tapi. Kan masih ada juga kan masih ya ada jersey terbaru yang keluar kan lagi gitu. Ya. Ya, meskipun kalau beta pakai penjualan sih setinggi kakek lo. Bisa diatur di belakang. Ya, memang kalau ketong bahas apa sudah bisnis secara ini menarik, apalagi sekarang tuh kalau kakek lihat tuh kan sebenarnya RRM terakhir ini kan brand-brand lokal tuh mulai banyak. Banyak brand-brand baru. Kalau kakek lo lihat perkembangan brand lokal sekarang atau kau lihat perkembangan brand lokal di Ambon ini bagaimana? Apakah ini sangat bagus ataukah justru men-trigger MRT untuk tetap ini bagus ini. Secara ini ketong akhirnya punya daya untuk mulai berinovasi lebih banyak lagi gitu. Ya, beta happy sih dengan adanya banyak brand lokal ya, karena artinya secara ekosistem dia berarti berjalan dan orang akhirnya melirik brand lokal, Iya sih. gitu kan. Jadi orang banyaknya lahirnya brand-brand lokal baru, jadi men-trigger katong juga sebenarnya untuk jadi jauh lebih baik dari apa yang sekarang. Ya. Gitu. Iya. Lebih ketua harus berinovasi sih. Iya, katong harus berinovasi karena kalau saing juga ya berarti katong kalah saing. Itu sudah. Iya, Tapi boleh stuck aja di Iya. situ ya. Tapi itu Karena- yang bagus sih. Iya, karena kalau saya ada brand lokal, mungkin katong nyaman dengan katong pun keadaan sekarang. Nah, itu. Betul. Tapi betul. kalau semakin banyaknya brand lokal, wah, Itu jadi berarti ketong ke-trigger, juga iya. jadi ke-trigger. Harus- Ketong juga harus. was-was. Nah pada saat ketong was-was, beta rasa itu ketong otak semakin jalan gitu. Itu sudah betul. Iya sih. Jadi Katong katanya yang santai. cuman saya menikmati aja dinamikanya kayak gitu, saya nge-stuck Iya. aja kayak gitu kan. Tapi menurut beta dengan adanya banyaknya brand lokal juga bisa bikin kolaborasi yang kedepannya Nah, bakal betul, bisa juga. lebih epic. Nah, Iya. karena ketong jadi semakin banyak punya chance untuk kolaborasi dengan Iya, brand-brand betul. yang ada. Mungkin ada yang mau collabs gitu kan. Justru Tawarkan kan dengan collabs. collabs kan memperbesar pasarnya. Betul. Iya. Ya, beta setuju. Iya. Betul setuju. Secara langsung Iya. begitu. Kan kolaborasi memang tujuannya itu. Apapun ya. Cross apapun. market kan? Iya, apapun. Iya. Mau musik apapun kan. Iya. Kalau di musik itu kayak contoh kemarin kayak macam contoh Toton terus Presley waktu dulu gabung kan tujuannya Iya. besar Iya, gitu. betul. Gitu. Memang dibiasakan. Musisi dan musisi. Pernah ada rencana collab dengan Eh, brand lokal sini? Banyak, banyak ya. Ketong punya banyak plan. punya plan collab banyak. Bahkan saya cuma di sini. Ya. Sampai di Belanda. Belanda, kita ada plan collab dengan ada Brand satu Belanda. local brand yang lumayan top di Di Belanda. versi ketong. Iya sih. Ini sebuah keberapa kali kok? Ini baru Dua. kedua kali dalam perjalanan ketiga kali ya. Ya, on the way ketiga kali. On the way ketiga kali dengan setup yang berbeda Dengan Iya. setup yang berbeda. Ya. Di tahun yang sama. di tahun yang sama. Kalau tahun lalu ya Martuer pergi ke Belanda cuma satu kali, tahun ini ya Martuer ke Belanda 2 kali dengan setup yang berbeda. Ya. Wah, ketong akan ungkit dan ketong akan ngulik perjalanan Arthur bagaimana sampai bisa ke Belanda. Tetap di ngos-ngosan, Ngobrol sadap, sadap, ngobrol ngobrol santai. santai. Masih tetap di ngos-ngosan ngobrol sadap, ngobrol santai dengan ketemu punya dua owner yang terbaik, M. Arthur. Ini makin seru ya. Makin seru Kak Kepo. Kita rasa Kak Kepo tuh ada mau tanya sesuatu yang Ya. menarik hari ini.
yang kita mau tanya nih, ini gimana apa ceritanya sampai tercetus kalau M. Arthur pengen jualan di Belanda. Nah, ayo tuh. Ya. Jadi begini Kak Kepot. Ini nih akan dari bicara-bicara sah. Jadi jauh sebelum ketemu pergi di Belanda itu, beta dengan kakak pernah mengeluarkan statement itu bahwa Mimpi lah, mimpi. ya itu cuma mimpi. Orang bilang kalau ketemu bicara orang alah bicara omong kosong. Kau ngomong Ya, itu jualan. tapi memang awalnya kau tuh harus begini, mimpi dulu sih. Dan awalnya katanya cuma bicara omong kosong. Jadi katanya dua katanya mesti pergi jualan sampai di Belanda. Ya. Kenapa harus Iya, iya. Belanda? Karena memang segmen marketnya sesuai ya. Iya, Iya. iya. Karena dia, jadi itu awal sekali tuh jauh sebelum ketemu ke Belanda, mungkin satu tahun sebelum, 2 tahun bahkan. Dari Ya. 2022 kayaknya tuh sudah Ya. ngobrol itu ya. Terus ngobrol akan jauh, terus kemudian ketemu momen, kayak pot, ketemu momen. Jujur saja memang momen itu memang itu best gambling in my life. Ya. Itu salah satu beta punya gambling terbesar, jujur saja. Jadi bagaimana caranya biar M. Arthur ini bisa pergi di Belanda? Bahkan katanya saya tahu ini di Belanda nih bagaimana nih, Iya. ya kan? Katanya betul-betul blank waktu itu. Ya. Sing tahu bagaimana segala macam. Jadi singkat cerita ada anak-anak musisi yang memang waktu itu punya plan sebelum ketemu ke Belanda, dong punya plan untuk pergi di Belanda, kemudian sing jadi. Ya. Dong lebih pilih waktu itu untuk ke Korea ya. Ya. Namanya. Nah, dong ke Korea, terus tiba-tiba dong pulang dari Korea, datanglah nongkrong di kafe di Warbox gitu. Di Warbox ngobrol. Ke Belanda enak nih. Datanglah satu orang. Dia bernama Randy Tahamata nih. Oh ini bintang video klipnya Marvekaya. Marvekaya. Ya. Iya. Lagu bagaimana nih? Apa tuh dia pelaku? Dia lagu bagaimana? Lupa. Lagu apa sih tuh yang ya? Beta lupa. Pokoknya yang video klipnya di JP. Iya. Datanglah, ya kan? Itu kan JP-nya. orang Belanda yang datang vakansi di Ambon tuh. Iya. Dia itu memang orang Belanda. Ya, Oh, vakansi iya. di sini tuh. Iya. Datanglah Randy, nimbrunglah di katong punya table, ngobrol-ngobrol. Terus di Belanda mari. Nih, bagaimana caranya? Ya kan? Nah, Randy ini punya relasi yang banyak lah di sana. Karena memang anak Belanda sekali. Ya, dia memang datang kamu vakansi. Oh, vakansi. Oh. Itu pas dia vakansi Oh, berarti. gitu. Ya, pas dia vakansi. Ini cucunya Om Simon Tamata memang. Ya, Ya. betul. Wis. Inilah cucunya Om Simon Tamata dari. Ini berarti memang jalur langit memang ini. Ya. Lalu kemudian katong buka obrolan. Yo serius kesing. Ya katong coba seriusin gitu. Kalau itu yang salahnya itu katong ngobrol bulan Desember. Lalu katong fight akan untuk katong pergi di Januari katong mulai Plan. proses. Ya, mulai proses. Tahun kemarin. Mulai proses. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu. Iya toh. 2024. Ya, awal ngobrolnya kan Desember kan. Oh iya, awal ngobrolnya Desember 2023. Berarti jalannya kan tahun kemarin. Ya, Iya, 2024. Betul. 2024. Kakak Epot. Jadi ketong atur segala macam akhirnya puji Tuhan ada jalan Kakak Epot. Dan itu katong pergi betul-betul blank, katong sen tahu apa-apa. Iya. Jadi katong coba untuk kayak itu gambling terbesar dalam hidup salah satu gambling terbesar. Katong brand lokal, yang pertama katong brand lokal dari Ambon. Walaupun secara market sudah kelihatan sedikit. Iya. Jadi ada beberapa orang dari Belanda mungkin dong pulang vakansi, dong datang di Warbox. Ekosistemnya berjalan. Sudah Iya. oke. Ekosistemnya berjalan, Warbox dan M. Arthur. Kemudian ada nih peluang nih, ada nih potensi nih. Terus akhirnya katong coba tabrak untuk katong coba tour di Belanda. Dan terjadilah. Iya. Dengan segala macam Dinamika. dinamika, ada proses lah. Itu kakak Epot. Dan semuanya gambling ya. Dan itu gambling dan katong urus semua sendiri. Iya. Sendiri artinya dari pengurusan visa katong urus sendiri, Iya. dari Bahkan katong beli tiket. eventnya sendiri, beli Tapi, tiket. ya maksudnya, semua Bahkan sendiri. katong beli tiket sebelum visanya lolos ya. Ya itu gambling terbesar. Ya, itu Jadi, juga gambling. Itu pertaruhan terbesar tuh. Ya itu pertaruhan terbesar. Kalau Tas review visa buta tuh. jadi kita semua beli tiket. Jadi Dan kita semua beli tiket pulang pergi nih. Kita Iya. semua beli tiket pulang dan pergi. saya bisa refund ya.
Iya, karena kan mesti cari tiket promo. Iya, toh. tiket promo kan saya bisa refund. Iya, iya, iya. Dan visa belum jadi. Visa belum jadi, tapi sudah beli tiket. Jadi besok mau interview visa nih. Kata Malam beli ini nih tiket. kata dua ada mau kemana? Beli tiket sih. Beli tiket sih. Kita beli tiket sih. Betul lah, balisa. Jangan kita takut. Saya sudah balisa. Karena ini besoknya mau Ya Mau karena, interview visa karena itu kan karena harga, persyaratan. kebetulan pas harga murah juga Iya, deh. Ya. Jadi itu gambling, salah satu gambling terbesar lah untuk Ah. hardware juga. Gitu. tapi maksudnya maunya ketika dong sampai di sana tuh kayak su disediakan lokasi atau dong cari lokasi sendiri. Oh, sudah, plannya sudah ada. Jadi katong kerja, Semua sudah di- katong kerja itu kakak Put yang tadi beta jelaskan. Jadi dari Desember katong ngobrol, kemudian di follow up oleh Randy Tahamata di bulan Januari. Nah, Lalu katong mulai kerja, katong berproses, katong mulai cari titik-titik event, menjalin hubungan dengan teman-teman di Belanda karena ada beberapa juga katong punya Iya. kenalan di sana lewat Randy Tahamata juga punya kenalan lebih banyak lagi. Lalu jadi katong pergi ke sana tuh titik eventnya sudah ada kakak Put. Iya. Oh, Gitu. memang Om Randy Tamati memang sudah Oh dia memang menyiapkan semua dengan matang begitu Iya. ya. su komunikasi dengan katong. Oke, Iya, iya. nanti ada titik di sini, titik di sini, titik di sini. Ini oke. karena ini kan first time Jo, Iya, jadi iya, iya. Iya. ya perlu memang betul-betul harus punya kesiapan juga sih. Ya. Iya. Kesiapan artinya katong mempersiapkan sesuatu yang katong sering tahu di muka Iya, tuh. iya, iya. Itu lebih bahaya Itu kakak dia, Iput. Pak. Dan waktu pertama kali itu bagaimana? Secara project begitu. Seru ya? Seru. Ya. For sure. Orang juga beta rasa Menerima. orang-orang Maluku di Belanda juga cukup menerima katong. Iya. 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 Puji Tuhan lah. Dong senang juga katong datang. Iya. Katong senang. Dan lebih pride-nya katong adalah katong datang sendiri. Iya. Biasanya kalau datang kan pasti mesti dari sana dong gitu. Ya Iya. mungkin kalau misalnya dan pertama kali mungkin kalau beta bisa bilang pertama kali lokal brand dari Ambon pergi ke Belanda MRT. Hardware. Iya, Iya, sih. iya. Iya, iya, benar. Iya. Saya tahu kalau ada, tapi setahu Ya mungkin tahu saya nggak ada. ya lokal brand dan katong meng-create event ya. Iya, iya. Katong meng-create event. Memang itu yang besar tapi katong meng-create event. Iya. Jadi kita berangkat as a brand dan as a promotor. Ya. Iya, iya. Keren sih. Bahkan akhirnya sampai jalan yang kedua kali. Ya. Yang kedua kali itu secara persiapan sudah matang lah. Ya, lebih matang. Lebih matang, matang, ya. Lebih matang Lebih daripada sebelumnya. Iya, Iya. lebih matang. That's why itu yang tadi katong bahas di awal bahwa bisnis dan idealis, bukan idealis lah ya. Bisnisnya jalan as well dengan hal-hal yang perlu katong jalankan. Iya, Iya. iya. Betul. Berjalan beriringan lah. Beriringan. Bukan idealis sih, bisnis dan ideologinya jalan gitu. Jadi katong jalan tetap beriringan. Iya, gitu. betul. Bukan cuman sekedar bisnis saja. Iya. Dan saya itu kemungkinan itu menjadi agenda tahunan juga sih. Iya, iya. Eh, Dan akhirnya ya. secara penjualan juga parah ya, meningkat sekali gitu. Orang Lana tuh kalau pride juga gitu maksudnya. Euforia. Euforianya dapat. Ya puji Tuhan lah. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan di sana masyarakat Maluku di sana juga cukup Menerima. menerima katong. Iya, iya. Dan Katon juga kan berangkat juga yang cuma bawa brand. Iya, iya. Ya, katong, Artinya Katon juga berangkat dengan ya karena as a promotor, Katon juga bawa teman-teman musisi. Musisi ya. Ya. Jadi memberikan kesempatan juga buat teman-teman musisi untuk datang ke Belanda dan perform di sana lah. Ya. Gitu. Dan itu kan secara langsung kan Kogeri kan menciptakan ekosistemnya gitu. ya, Bahwa juga musisi-musisi lain dikenalkan lebih luas gitu, secara pasar kan lebih luas dengan gitu. harapan ke depan bisa lebih baik lagi ya. Iya. Iya, iya, iya. Tahu kan Dan lebih banyak masih. lagi. Ya saya menutup kemungkinan. Ya. Bukannya itu kita sudah bicarakan ya? Coming soon. Don't know Oh, iya. maksudnya beta su pupuk dari total bonus tuh. Tapi kan saya ada masalah tuh kalau on tour dengan Martin. Iya, tidak ada iya, masalah. iya. Maksudnya secara nama ada sedikit lah. Tapi menarik maksudnya Arthur ke sana dengan bukan dengan kayak macam istilahnya bantuan apa ini modal sendiri, bukan modal uang, modal nekat tembus pasar Belanda, akhirnya bisa ciptakan Ya, Katon saya bisa bilang juga Katon betul-betul pure sendiri juga ya. Maksudnya di sana pun ya Banyak dibantu. Banyak dibantu juga. Iya, Banyak betul. dibantu. Tapi artinya secara kondisi Katung bisa bilang Katung Sendiri. sendiri. Iya. Karena memang kenyataannya begitu. Iya. Katung dari mulai prepare, dari mulai atur event, Ya. terus dari atur tripnya dan segala macam itu Katung sendiri. semuanya sendiri. Beta tuh pernah bahas ini dengan Om Randi
Om Randi Tamata pernah bilang kata waktu pertama kali ajak ke Kogeri dong tim itu turun itu. Om Randi itu pengen kepala sakit karena Om Randi suka singa kata. Kita kasih ingat sekali ya. Kalau katong di Ambon itu kalau bilang jalan jam 7 tuh itu katong jam 8 baru jalan. Tapi kalau di Belanda tuh jam 7 jalan, jam 7 jalan. Berarti on time. On time On gitu. time. Dan Time Om Randi is bilang fine. kata, Om Randi paling stres waktu pertama kali kas bangun Kogeri masih tidur. Cuaca beda tuh. Cuaca beda, betul. Jadi kalau misalnya Betul. akan dingin terus Iya, pas betul, salimut, aduh kayak paling banget. Betul. Masuk kasih ingat ulang kali, kasih ingat ulang kali dan akan sampai acara orang sudah pulang. Masalahnya kalau setel alarm juga, ini kadang tuh salah juga sih. Tapi itu shock. Shock Itu kultur. Shock kultur. Ya, jadi di sana memang kondisinya kayak begitu beda dengan ketemu di Ambon. Iya. Ketemu di sini kali kalau orang bilang jam karet. Iya, iya. Iya. Mar kalau ketemu di sana karet sampai putus. Om Randi sampai Randi, Om Randi bilang kata, ingat sampai datang belum mandi, tunggu belum mandi, masih mandi. Sudahlah bodo amat ya kamu. Om cuma stres sendiri. Dia punya show kultur apa lagi kok waktu pertama kali kakek lu di sana? Banyak lah ya. Banyak. Banyak. Yang paling keren tuh tisu ya. Ya, tisu juga keren Tisu. ya. Jadi Sebut saja. sebut saja bunga. Jadi bunga ini di kakus, iya kan? Iya. Di Toilet. Di toilet. Dia buang air besar. Karena katong di Indonesia, di Ambon, kan sih boleh buang tisu di dalam kloset. Iya. Nanti Nanti taprop. Nanti tak pro. Oke, biasaan ketong. Biasa Iya. itu peringatan selalu jangan buang tisu. Iya, itu Iya. kan ada di mana-mana kan. Di Indonesia itu normal. Iya. Karena di Samosir tanpa pasti begitu. Iya. Dilarang buang sampah ke dalam Toilet. Toilet. Iya. Iya kan? Harus buang di tanpa sampah. Ya. Nah, bunga habis buang air besar, bunga slaber dan bunga isi di tanpa sampah. Tertutup. Dan bunga ini posisi dingin. Iya. Kakak John, pintu sama tertutup rapat. Ah. Warmer menyala. Iya. Kakak John bisa bayangkan dia punya bunga, punya semua paket. Dia mengaung-ngaung di dalam ruangan. Baru bunga saya rasa bersalah. Bunga sih rasa bersalah karena pikirnya bunga ini sih yang salah. Iya sih salah. Ya, rules itu ada di Memang Indonesia rules tuh. Ini sih yang salah. Jangan membuang tisu di toilet. betul. Nanti tersumbat. Dan bunga kalau sekian bunga bilang, aduh beta pu produk deh. Nah, produk dalam negeri ini bercampur dengan produk internasional. Sebut saja roti. Dia mau produk go internasional. Roti gandum keju lagi. Bayangkan martabaknya. Jadi akan mulai menguap, dan anjing yang lari itu. Bunga rasa bersalah saya atau bunga kayak bukan. Bunga sih rasa bersalah tapi bunga bilang, "Ya, ini sing salah tuh." Karena memang di Indonesia ini sing salah, Iya. tapi Iya, ini di Belanda. Iya, Akhirnya iya. Randy Tamata datang. Bunga, ini di Belanda. Bunga. Oke, bunga ambil. Oke, bunga ambil. Bunga ambil akal udah istilah. Bunga ambil roti keju dan segala. Wah, bunga kayak gini. Oh bilang. Dia bilang dari tadi. Akhirnya bunga kesel. Randy kenapa sih? Bunga. Tapi sih salah juga kan kalau baca di Indonesia kan ketong kan sing pakai tisu Iya kan dong, air. sing salah dong. Iya, sing salah. Sing salah. Iya. Ya, bunga sing salah. Bunga sing salah gitu. Sing salah. Memang Sing kayak ada salah, cuma salah tampas saja. salah tampas. dia Om Randi sing briefing. kasih briefing gitu. Iya, ada banyak yang sebenarnya dia yang briefing ya. Ya. Ada banyak yang dia yang Ada briefing. banyak, Ada ada banyak. banyak. Satu lagi itu yang itu di mana ya? Oh, jadi Padahal di itu Belanda. sih briefing awal tuh perlu itu. Jadi kan kalau di sini kan kita biasa kayak kalau dapat tawar gitu kan kayak ya sudah nanti sah. Iya. Kayak misalnya mau minum, sing nanti sah. Nah, Gitu. Ternyata culture-nya di sana tuh menurut Randy Tamata bilang kalau penawaran pertama itu kita mesti take it dulu. oke. Jadi kalau mau minum, kita mesti iya dulu.
Nanti after itu Ya, Ketemu mau minum, tolak. mau kopi kan kasih atau mau talang. atau seng juga Oh, iya, siapa iya. apa. Yang penting yang oke. penting yang pertama. Ya. Yang pertama iya. Nah, satu kali ketemu di mana tuh? Lunter. Nah, Lunter. Lunter. Ketemu di Lunter. Ini Gary pun tante ada datang. Oke. Gary pun tante ada datang. Baru antus tanya ketemu dua. Ya. Mau minum. Karena itu masih siang. Itu jam 3 siang. Jam 3 siang. Tapi saya jual tuh Yang saya jual. masih terpaut budaya orang Ambon. Iya, dan penawaran itu pasti alkohol. Iya, toh. iya. Maksudnya kan Bir. bukan air putih atau apa. Jika Iya, masih jam 3 siang kayak Iya, jam 3 siang itu ketemu minum Nutrisari ya. tapi kan di sana jam 3 siang dingin ya. Jadi kita tolak ya. Ya katong bilang, Nanti nanti saya. sedikit lagi karena katong masih baru mulai kerja Ya. gitu kan. Katong masih prepare apa segala macam. Penawaran kedua datang lagi, ketiga datang lagi, tapi Seng. katong masih hold. Iya. Datanglah katong punya teman. Hmm. Nah, ada orang Belanda yang super Ondos. Ondos datang. Ondos tawa. Kakak mau minum? Ya karena itu sulat. Iya. Iya. Dan Jam posisi memang jam su- berapa tuh kok? Jam 6, Ya, jam 6 lah. setengah 7 gitu. Wah, siapa matahari suka banting ya? Iya. Oh di sana matahari masih tinggi. Oh, kan? masih tinggi. Oh, Matahari jam tak banting jam 9 9. Oh, iya. Iya, sampai jam 10 malam masih di sana. Lalu kata pikir ya, sudah oke. Oke, boleh. Itu minuman belum datang. Satu sudah bawa lain. Jadi baru penawaran ya. Antum Ya. Ondos baru penawaran. Mau minum? Pas bilang iya, Ondos pergi. Gary pun tante langsung, Datang. "Hei, kamu dua Atau atau warga tadi tolak, kau Terus sih orang lain datang. mau Tuh, alah kau Sing, beta sing maksud Serius. Serius kok kayak. Iya. Serius. Itu Ya. marah memang. Ya, Maksudnya kayak bukan marah kayak tapi kayak macam. kayak tegur lah. Ya. Iya. Kenapa dari tadi beta tawar Ali sih mau. Iya. Iya. Lalu Kenapa sekarang orang lain tawar? Ali mau ambil. Iya. Itu juga bikin katong juga kayak, beta sing maksud begitu. Iya. Cuman mestinya katanya lihat jam juga sih. Iya, Kalau katanya di Ambon kan lihat jam juga tuh. Saya mungkin karena itu memang kan biasa terjadi di belakang. Iya, Tapi iya. kalau saya Iya tahu sih, kok. maksudnya kalau katanya di Ambon kan Ya. tuh tama aja katanya minum kata jam 2 siang kita lembur tuh alis sih Alah, matahari ada smile kayak Iyo, begitu tuh. Tegula es, iyo ayo. Oke, gas. Aduh. Langsung tanya Randy langsung bilang, "Seng, kalau awal tuh Nah, harus kalau bisa orang tawar, Kalau bisa orang awal, tawar langsung terima ambil dulu. Oh, berarti memang kesalahan dari Om Randi yang memang send briefing. Iya. Mestinya kan briefing dari awal toh. Padahal tapi technical meeting tuh perlu. Perlu, betul. Kan saya teknis sekali seperti ini. Masalahnya urusan pribadi. Cuma kalau bunga nih orangnya oke. Habis dia bilang Angka lagi. akan po habis itu setiap kali orang tawar minuman tetap ketemu ambil. Ambil. Kakak Akhirnya minum. Oke. setiap tahan dulu, yang penting galas tang atau ya pokoknya penting ambil Iya. dulu. Ambil dulu. Oke. Ada terakhir di mana tuh? Baru yang tawar beda-beda kan? Iya. Jadi kan ambil terus, bapak kami hancur juga. Oke, kata nanti bahas keseruan-keseruan di Belanda lah ya. Di segmen berikutnya tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Kembali lagi di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Di Katong punya, ini Katong punya segmen terakhir. Karena ini ngobrol sadap, jadi biar tambah sadap, Biar tambah Katong, sadap. Katong dengan kopi gajah. Kopi gajah, terbaik. Sadap. Kopi gajah. memang enak nih. Cuaca tuh Cuaca, pas nih cuaca. kopi ini enak sekali. Ya, soal tadi di Belanda Kak Kepot ya. Yang ternyata subah soal kejadian bunga dan lain-lain gitu. Akhirnya apalagi tuh shock kultur yang ditemukan lagi gitu. Soal terlambat itu. Ya, soal terlambat. Tapi kita dengar tuh kalau macam saudara-saudara Belanda tuh, kalau ketemu satu tugas tuh, lu bisa ingat terus. Ya pasti. Kayak contoh terlambat tuh kan lu bisa ingat terus. Ya. Jadi ada di satu titik katong telat, lalu kemudian jeda mangkali 1 minggu kah 10 hari katong mau kuda ulang Nah, di salah satu stadion di Belanda. Katong nonton bola Ya. rame-rame. Terus tiba-tiba sebentar nonton bola tiba-tiba langsung domba dari belakang. Kamu telat.
Ya, ini sudah susu 10 hari lu paling personal ya. Ya tapi mungkin tuh reminder kan ya. Iya. Akhirnya kita coba perbaiki di tahun kedua Tahun ini ya. di spot yang sama. Iya. Kita datang sebelum dom buka dom punya pintu tuh. Sebelum buka ada dalam. Buka suara. Sadi. Kita coba perbaiki. Iya. Ada respon apa tuh? Oke. Ya, Responnya kali ini center. kali ini setelah deh. Responnya kali ini center lambat. Itu musiknya kok kopi di stadion tuh kayak pas baterai Ambon Tempo. Iya. Itu musim kita materi ya. Ambon Sutempu. Tapi memang jatuhnya memang on time sih. Iya sih paling. Di sana ya. Orang Belanda bilang tight is tight. Iya. Seru. Tapi Belanda tuh 2 kali apa sudah promotor apa itu? Kakak El selain jadi promotor, Ya katanya yang cuman jualan, tapi Jualan. katanya juga jadi promotor. promotor Ya, acara, promotor terus acara. pikul barang-barang. Jadi tukang Jadi pikul. Ya, kemarin gue kan pernah cerita tuh. Ya. Itu yang betul lah, kok gini, enaknya bisa bikinnya. Ya, Velocity seperti- di Paris gitu. Nah, iya abis ketemu bikin Velocity ketemu lari bawa pikul. Abis Velocity tak tuntun, abis mau pikul barang. Jadi memang sih seperti yang dilihat. Nah, Ya, katanya di sana juga kan ada kerjanya. Iya. Kerja yang memang sering terlihat karena bagaimana mau terlihat orang semuanya kerja. Gitu. tapi keren sih. Ya nanti rencananya ini yang mau ketik ini bulan apa kok? Plannya Bulan mungkin ini. bulan Agustus. Ya. Bulan Agustus nanti ada katong kembali ke Belanda, MRT pergi di Belanda lagi tapi dengan konsep yang Lebih beda lagi. berbeda. Artinya secara 2 kali sebelum katong supigi dengan promotor, katong bawa artis. Ya. Katanya kreatif Wow, musisi. sendiri. Katong create event yang kali ini katong coba untuk market sales. Ya. Katong pengen lihat apakah MRT memang bisa diterima dengan cara yang seperti ini. Ya. Katanya tuh di festival-festival. Katong coba pergi di festival, di acara-acara, katong coba open market. Ya. Iya. Bagus sih. Aman sih. Berarti ya, bulan Agustus ini kok? Ya, Ya. bulan Agustus. Jalan-jalan terus sih. Beta seng. Oh, aku sing. Yang pergi siapa? Kakak. Cuma Randy Tahamata. Cuma Randy aja yang pilih. Oh, kakak Randy sih. Ya, penting technical meeting saya yang tadi bilang jokes. Itu perlu ditekankan. Iya, briefing itu kan penting Oh, juga perlu. tuh. Makanya kemarin tuh waktu Kogiri dong pikir yang kedua kali itu kan itu briefingnya betul-betul terperinci. Yang kemarin tuh kakak MP terus kakak Grace. Ya, kemarin yang terakhir tuh MP, Kakak Grace, Aditya, dengan katong 3 orang Ya. dari MRT. Briefingnya ya mantap sekali itu. Terasa ada kejadian kayak gitu. Yang ada kejadian seperti bunga. Itu memang senangnya itu ya. Dan akhirnya tuh kayak macam setiap kali orang Belanda yang datang ke sini pasti ujung-ujungnya kayak bulan-bulan sekarang ini. Sekarang Kau tuh dulu di sana tuh kaget lihat orang ya. Belanda masuk Belanda. dulu di Warbox, di Kopi Darhati, tetap orang Orang sekali Belanda datang pasti singgah di Warbox. Gitu. Itu memang itu juga pengaruh salah satunya kau. Ya, itu apa yang katong kerjakan beberapa tahun lalu. Iya. Aja. Jadi apa sesuatu yang dikerjakan, katong bukan pelari sprint. Kita Iya. bahasa. Iya. Beta bukan pelari sprint, beta pelari maraton. Jadi beda dengan pelari sprint. Iya. Jadi apa yang beta suka kerjakan dengan tim dari berapa tahun lalu, Iya, ya mungkin pelan-pelan katong akan menunjukkan punya hasil ke depan. Dampaknya sih yang langsung Iya, saat itu. pelan-pelan, Iya. pelan-pelan. Tapi dia Pelan-pelan. ya seiring jalannya waktu Ya. kan Iya. sampai sekarang kan itu kelihatan sekali Jo. Iya. Sekarang ya pakai put baju semua MRT. Kalau Kakak Epot memang dari awal memang brand ambassador. Kakek emot sih ada satu orang tanpa MRT. Semua MRT. Apalagi sekarang suara kacamata tuh. Suara kacamata, wah. Itu paling perlu. Pesona pulau. Nyiurnya melambai. Mereka kakek pun punya kemarin yang apa sudah kacamata dia punya akan punya lensanya orange itu tuh. Ya, Dia orange punya ini tabalik coklat tadi gitu. bapak kamar itu ngeri. Iya, pakai akan jam 7 malam atau jam 5 sore. Tetap sunset. Oh, tetap sunset sah. Tapi Tapi Jo, brand M Hardware ini Ah. bukan cuma kau lihat di Belanda. nah, Ada juga yang
beta sempat lihat di postingan orang juga. Akan bahkan sampai studi Australia sana. Oh iya. Ada di Jerman, di Inggris. Berarti ya memang luar biasa sih. Ada rencana ke Inggris Engko. Ya maksudnya ini Berarti pasarnya seluas. ya pasarnya Betul. seluas begitu loh. Itu menurut beta mangkali itu support dari ketong punya market ya. Ya. Iya. Ya, artinya menyatakan bahwa M-Arthur berhasil. Orang pride untuk pakai ketong punya brand walaupun ada di negara orang. Ya, Berarti yang tadi ketong bahas, ketong memang orang Maluku memang paling pride dengan ketong punya nah daerah. itu Gitu. Ya. jadi kebanggaan tersendiri. Iya. Ya. Bayangkan sampai di Australia orang masih bisa pakai baju M-Arthur Molucas tuh, berarti luar biasa juga dong. Iya, Pas iya. ketika gitu, ketung orang Maluku itu bangga juga. Iya. Iya toh, maksudnya kebanggaan tersendiri. Orang Maluku dia bisa pakai akang sampai di sana. Iya sih. Ya. Ya, dia posting akang juga, ketung bangga loh. Iya. Iya. Sebagai orang Maluku ketung pasti bangga. Kau mana? Ya, Iya. Kel. Kel. apalagi ketong yang punya brand kalau ketong lihat Orang orang bisa pakai pakai ketong punya Produk. produk, wih ketong paling bangga. Iya. Ini apalagi kalau macam kayak kau dulu kayak di Belanda ada dulu begitu tiba-tiba orang lewat yang baju Martin itu kan ada kebanggaan sendiri tuh. Ih, Ya, dan Iya. itu terjadi. Ya. Jadi ada satu kali ketong pergi di satu tempat, kemudian tiba-tiba ada orang pakai baju M-Arthur Iya. jalan. Ketong lihat ya, ketong dua lihat. Iya. Gila keren ya. Dan kita yang kenal. Ketong sing Dan kenal, bahkan ketong kita yang tahu dia pernah beli di mana Ah, saya pernah ketong tahu. sing tahu. Tapi, Tapi dia di lewat Amsterdam. Dia lewat di Dia lewat. Di Amsterdam. Iya. Dan dia lihat ketong dia kayak agak kasih suara gitu ya. Iya kayak sekilas Kayak notice gitu. Notice kayak. Hmm. Dong ini apa ya? Ya. Dia yang satu Indo yang punya nih. barang kan koko pakai pakai baju itu. Dia kan Pasti itu, Iya. kayak lirik Pasti lagu dia itu. tetap lihat dia bilang, ini yang beda. Ini dong ini Iya. punya sudah nih. Tuh. Ya, tapi keren sih maksudnya pencapaian yang luar biasa ya. Ya, habis tahun ini mungkin tahun depan lah ya kok ya. Ya Tuhan Iya. saya. Rencananya tahun depan ini konsep apa lagi kok? Untuk Masih belum bisa ketong spill tapi Tuhan sayang ketong punya plan Iya. lebih baik. lebih baik. Beta dengar kemarin tuh pas selesai RRM yang volume 9, beta dengar gosip katanya M Arthur tuh yang lanjut lah di RRM berikutnya. Ini gosip. Barang gosip ini sudah menyebar gitu. Seng. Seng. Ketong tetap mau di RRM. Iyo. Ya, ketong lahir juga dari Ketong lahir RRM. dari Iya, RRM. betul. Iya. Karena M. Arthur juga ada dari RRM pertama gitu. Ya, Jadi cuma gosip-gosip saja sih. Ya. itu gosip. Tapi seandainya pernah kayak macam ko atau kayak dong kepikiran sih macam M Arthur buat satu kayak event begitu, expo gitu. Tapi brandingannya dari M Arthur sendiri gitu. Itu masih belum kapan. Iya. Awang-awang lah ketong juga sing Ya, kepikiran itu terlalu jauh lah Iya. untuk M-Arthur ya. Karena katong kalau bicara soal track recordnya M Arthur sendiri maksudnya kan sudah bisa bikin event di Belanda kan mestinya kan kalau di lokal kan bisa kan maksudnya. Beda segmen Kakak John. Iya. Jadi ke Belanda itu adalah katong mempromosikan katong punya brand Ya. bersama katong punya teman yang berjalan beriringan. Artinya katong jalan seng sendiri tuh. Yang Katong jalan musisi. dengan musisi Iya. berbarengan. As a Katong promotor tuh. katong as promotor katong coba mempromosikan. Itu beda segmen dengan apa yang terjadi di Ambon hari ini. Iya. Kak John. Jadi kalau di Ambon ini M-Arthur belum berpikir untuk meng-create satu event sendiri. Tapi kan kayaknya lebih gampang tuh kok. Tuh kayak macam sana kan promosi, masih orang belum kenal katong kasih kenal. Tapi kan di sini kan secara brand kan semua orang sudah tahu gitu. Ini kan maksudnya kan lebih bisa. Kok ale tekannya? Persoalan teknis saja sih Jo. Iya, saya Jadi untuk sementara memang belum. Belum. Katong saya ada Seng kepikiran, kepikiran. dan Seng kepikiran. dan itu menurut beta terlalu jauh. Iya. Iya sih. Untuk M-Arthur meng-create satu event terlalu jauh lah. Karena M-Arthur sendiri masih bekerja untuk meng-create apa yang kira-kira as a brand. Iya. Bukan untuk meng-create sebuah event. Ya. Ya. Malah better ketong ada di dalam event tersebut Ya, daripada iya. ketong create event sendiri. Iya sih. Ya toh? Lebih Lebih repot gampang. ya. Lebih repot kalau ketong lebih create repot. event Iya. sendiri. Iya. Lebih gampang kalau katong datang Ya. gitu jualan aja. Jadi peserta. Jadi Jadi peserta. katong saling support. Iya, iya, Iya. 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 Tapi kalau untuk meng-create belum. Itu terlalu jauh. Iya, iya. Dan Mitra juga kan M Arthur sendiri kan sangat terbuka untuk kolaborasi kan. Ya, Iya. Sampai betul. kolaborasinya itu bahkan sampai tahapan Koko support teman-teman hip hop juga. Bahkan sampai turun Koko sempat jadi anak rapper juga kan. Ya. Ya, artinya kalau ada hal yang bisa katong support, why not?
itu kan untuk sama-sama tuh. Iya, iya. Gitu Kak Kajon. Bahkan terakhir Katong sempat support event di Makassar, Iya. ya kan? Katong Iya. termasuk di belakang layar lah. Dan berhasil lagi. Puji Tuhan Oh, berhasil. iya. Itu volume kedua. Gitu. Berarti secara brand sebenarnya paling kuat sih Iya. dan ya, Mart paling kuat begitu. Turun di masa jaminannya pasti ya. Ya puji Tuhan lah. Gitu. Kalau orang berpikir kayak gitu. Seksi kalau dari datanya sih. Kan data tuh seng bohong kan. Matematika kan 1 tambah 1 2 ya. Aduh, Segmen keren paling pokoknya. berat memang. Ini berarti kok jauh kayak hati-hati ya. Ya, makanya tadi kita bilang ini segmen paling berat. Padahal kan ini kan kita berbicara soal planning ke depan. Ya, ya. Kan? Karena secara langsung M. Arthur berperan penting menciptakan ekosistem. Ya kan karena buktinya M. Arthur kalau jalan pasti gandeng begitu. Ajak segmen yang lain begitu. Secara langsung ekosistemnya hidup begitu. Ya. Ya karena itu memang dari awal Katong memang meng-create itu ya, maksudnya Ya. Katong bahkan sudah bahas itu jauh sebelum hal ini terjadi gitu. Iya. Jauh bahkan sebelum Gary join M. Arthur, itu Katong sudah membahas ekosistem yang harusnya terjadi Iya. di dalam toh? Ya, di dalam M. Arthur. Di dalam M. Arthur. Jadi ada M. Arthur punya tujuan Ya. yang Tuhan sayang akan sampai pada tahap Ya. itu. Jadi sekarang Katong tetap masih berproses Kakak Jom. Ya, Kita ya. berproses kalau Tuhan sayang Ya. akan terjadi, kalau Tuhan sayang akan terjadi Ya. Kakak Iya, Jom. Amin, amin. Amin lah ya. Tong beta rasa kok pernah risih seng. Ada orang yang kayak bilang kata, "Alah ketong MRT tuh alas 1.000 sampai ini 1.000 dari orang Maluku tuh berjalan tuh pasti pakai baju Molukas begitu." Pernah kayak macam risih dengan. Ya, pernah maksudnya kayak dengar kayak. Kalau beta sih ya bangga saja gitu. Maksudnya bukan dapat orang yang pakai baju. Kalau Parbeta sendiri sih itu saya ada masalah ya. Nah. Artinya gini, ya kalau merasa saya mau sama, bikin sendiri aja. Iya. Custom aja sendiri gitu kan. Begitu saja. Balik lagi, sesuatu dibuat itu ya pasti marketnya ada. Iya. Dan kalau memang marketnya terjadi di sini dan semua orang pakai, ya Katong yang Katong tawarkan kan bukan cuma dari segi brandnya tapi kenyamanan. Ya, Artinya kalau betul. orang pakai banyak berarti mungkin dong merasa nyaman ya kan? Iya. Dan sesuai dengan KKL pun tujuan awalnya orang pakai itu karena bukan karena ininya tapi karena ini keren gitu. Iya, Ya, itu bisa dia. pakai sehari-hari. Ya. Tapi dengan sendirinya Katong bangga juga, Jokes. Iya. Iya. Karena pas kuliah, M. Arthur. Kuliah anak M. Arthur ya. Atau bukan lagi di tahapan bukan lagi kalau masuk belanja itu bukan lihat lah kayak macam ini begini tapi kayak macam ini keren ini kayaknya bagus begitu. Ya puji Tuhan. Iya. Dan banyak yang kalau macam kau lihat kemarin di RRM tuh banyak yang pakai sama-sama juga tidak ada masalah gitu. Ada kebanggaan juga. Terbukti antriannya paling panjang. Iya. Dan men-trigger juga akhirnya secara langsung brand-brand lain juga. Iya. Kayak macam oke orang mulai kalau macam ini sudah brand sana. Persaingannya Ya. hidup juga begitu. Ekosistemnya tumbuh. Ya, cuma intinya kualitas. Kualitas tuh perlu. Iya sih. Kualitas bahannya juga kan perlu juga sih. Iya. Kalau orang pakai itu yang tadi singgung soal kenyamanan. Iya. Kalau orang merasa kayak gimana kan pasti ini juga tuh. Iya. Tapi kalau orang nyaman pasti tak. Pakai saja toh. Pakai saja. Ya. Walaupun dia pun tuh cuman saya tahu 1 atau 2 ya. Iya. Tapi dia pengen nyaman dia pengen pakai akan tiap hari. Iya betul. Dan memang itu betul dan itu real. Barang kan kemot pun semua banyak. Setiap hari Dia pakai beda-beda. Setiap hari gak kemot banyak. Kalau Kakak Jom bisa dikategorikan kolektor. Kolektor. Tanya ada semua gitu. Apa itu brand lain? Kok kira KKL ini terakhir ya. Kira-kira harapannya lah. Ya, ke depannya M. Arthur kayak gimana? Planning dan lain sebagainya. Kalau beta sih harapannya
Ya semoga katong bisa lebih baik dari hari ini. As a brand, as a quality, as a value. Tapi juga beta berharap untuk teman-teman di luar sana yang mungkin juga pelaku bisnis yang sama ya, kayak percetakan atau apa dan segala macam. Karena ini jadi ketemu punya problem juga sudah berapa tahun ini Ya, mengenai hak cipta. hak cipta. Iya. Tuh. Oh iya. Banyak di luar sana tempat-tempat cetak yang mencetak ketemu punya desain Iya. ya, yang mana secara balik lagi katong saya pernah melarang orang untuk bikin desain Molucas. Yang katong larang adalah katong saya pernah melarang orang lain untuk bikin Molucas, tapi jangan bikin sesuai dengan katong pun desain. Karena by desain itu sudah ada hak ciptanya. Ya. Katong sudah daftarkan akan di hak kekayaan Legalitasnya intelektual. itu. Ya. Yang terjadi adalah karena katong ya mungkin orang melihat kayak M-Hardware gitu kan segala macam. Jadinya orang lain juga bikin gitu kan. Kalau bikin yang berbeda saya nggak ada masalah. Tapi kalau bikin yang mirip, nah itu yang jadi problem gitu. Jadi harapannya mungkin ya buat teman-teman di sana lebih kreatif aja sih. Iya. Karena ketemu pun ketemu punya kreativitas juga Susah. susah gitu. Itu juga bagian dari ketemu menghargai apa sudah hak cipta dan Ya, intelektual. Itu dia. Bikin suatu konsep itu bukan Iya. hal yang gampang loh. Ya. Ya barang ini juga mungkin kalau orang bisa lihat sekarang kayak M-Hardware terkenal dengan artikel Molukasnya. Iya. Tapi by artikel barang ini sudah berjalan juga bertahun-tahun. Artinya contoh start pertama kali Molucas itu ada dari 2019. 2019 yang desain kayak gini. Ya, basic. Yang katong bilangkan basic. By basic design Molucas ini itu katong sudah start dari 2019 sampai hari ini. Ya mungkin karena orang melihat kakang ya lumayan, jadi yang lain juga bikin. Tapi kalau bikin yang sama ini yang problem. Ya. Karena secara hak cipta katong sudah punya. Itu sih. Ini undang-undang loh Jo. Iya, betul. Iya. Betul. Sudah dilindungi juga dari undang-undang juga hak cipta dan lain Ya. sebagainya. Negara Dan hukum katong suka Indonesia. somasi ya. Ya, Ya, kita pernah terus menaikkan somasi. somasi kepada satu pihak. Iya. Katong suka somasi. Itu juga jadi pelajaran juga sih sebenarnya sih. Iya. Katong karena minim sudah literasinya saja toh. Iya. Hal kayak gini memang menjadi pelajaran saja gitu. Supaya jangan kalau katong kan bisa sudah sama cetak. Kebanyakan kayak gitu kayak apa yang lagi tren ya sudah bikin lagi. Ya. Gitu. Padahal sih tahu. Iya. Dosen tahu dia punya prosesnya dan lain-lain sebagainya. Itu sih. Keren. Mungkin Kalau beta ke depannya, beta berharap dari M-Hardware sendiri, artinya as a team, kita punya kolaborasi ke depan dengan brand-brand lain semakin baik, Ya. ya kan? Terus kemudian dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Ketong, supaya akan bisa jadi lebih baik lah. Ya. Dengan customer juga, Ya. semoga Ketong punya pelayanan jadi lebih baik. Ketong punya kualitas bisa menjamin customer punya kepuasan, ya kayak gitu. Ketong selalu mencoba jadi lebih baik ke depan. Iya. Harapannya begitu. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk M-Hardware. Aduh, keren. Terima kasih KKL, Ko Wiri. Terima kasih Terima kasih, Coach. Kak Jo. Well, siap. Thank you, Babi. Sudah datang main-main di Babi Podcast, sudah sharing-sharing juga. Sharing-sharing, berbagi Semoga, pengalaman. Duanya tetap stay akan punya jalur, kasih inspirasi, menghasilkan produk-produk yang baik, dan tentunya doanya semoga proyek-proyek ke depan lancar. Amin. Dan ekosistem yang tercipta ini semakin hari semakin besar. Amin. Itu yang paling penting sekali. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton Ketong punya episode kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan Subscribe. ya betul, dan subscribe. Oke, itu saja dari Ketong. Sampai jumpa di Ketong punya episode-episode berikutnya di Ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai.